Mana saya ngomong di mana gitu. Kedua, sejak kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya ngomong menyarankan agar tidak diterima bantuan itu pernah. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya itu tidak pernah ada. Makanya saya minta tolong tunjukkan. Kedua, kalau tim saya itu memang jelas bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat di situ. Karena kan dia melaporkan 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan NTT itu karena mereka bilang donasi NTT, makanya laporan judulnya itu membuat laporan NTT. Jadi yang dilaporkan itu bukan masyarakat yang menerima sumbangan, tapi adalah 4 orang yang ada di podcast yang menyatakan bahwa memindahkan atau membawa uang tersebut ke NTT untuk disalurkan di NTT gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana kan kalau mau dicari kesalahan-kesalahan sih bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin lah 10 orang masuk jadi tersangka hanya gara-gara menerima bantuan gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab dominan di situ? Kan sudah ketahuan jelas yang bertanggung jawab hanya 1 orang. Bebannya ada pada 1 orang gitu. Nah, silakan. Kalau masyarakat NTT punya rasa kepedulian dan keprihatinan terhadap Agus, ya silakan juga bantu kami menuntut orang-orang ini gitu. Tapi kalau kalian menganggap bantuan itu halal dan orang-orang yang menyerahkan bantuan milik Agus itu halal juga, ya mohon maaf. Apa yang diperjuangkan oleh Agus itu jangan dihalangi, jangan dipermalukan. Jangan diintimidasi Agus, karena Agus adalah orang buta yang butuh pertolongan. Kenapa Farhad Abbas hadir di situ? Karena Farhad Abbas membela kaum yang lemah. Kalau namanya orang buta itu, kalau ada yang bilang orang buta itu bukan orang lemah, nah saya patut pertanyaan sama kalian gitu. Agus ini orangnya tulus-tulus, polos-polos, bukan poles-poles. Kalau yang kita laporkan ini orangnya poles-poles, ya. Yang mana mereka tidak terbuka bahwa mereka dapat teguran dari Menteri Sosial. Hei yayasan, mana auditnya? Jangan dibagi uangan ke bawah Agus. Tidak dilaksanakan. Di mana Anda? Di NTT. Begitu pulang klarifikasi, habis uangnya. Kemudian melaporkan. Apa dasarnya, alasannya? Silakan. Memang dalam peraturan Menteri tentang pengumpulan uang dan barang itu peran undang-undang di situ cuman dendanya 10.000, bahkan mereka dengan gagahnya akan membayar 10 kali lipat. Nah, tapi dalam perkara penggunaan uang Agus, karena uang ini dulu masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah imbauan untuk membantu sukarela. Nah, kalau sekarang dibawa ke ranah seolah-olah itu untuk berobat, sedangkan matanya Agus sudah sembuh. Ya. Tidak boleh kalian memperlakukan Agus seperti itu. Nah, ini adalah permainan tiktoker yang menurut saya sangat tidak beradab dan melanggar kemanusiaan. Jadi kata bukan kiasan ya, semboyan dari bangsa Minahasa, Pak Prof. Samratulani, situ tumo tau, kalau nggak salah ya. Jadi kalau jangan merasa jadi manusia kalau tidak bisa memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini pesan moral di sini, kalau kalian mengobok-abrik, mengacak-acak, menzolimin, menganiaya si Agus yang buta, ya bagaimana rasa kemanusiaan itu ada? Nah, jangan dianggap dengan mengorbankan 1 mata Agus, kemanusiaan bisa ditutupi dengan 1000 korban kemanusiaan lainnya gitu. Nah, bagi kami sih, karena ini pertanggungjawaban hukum yang suatu saat kalian misalnya salah menerima juga bisa kena, salah memberi juga bisa kena. Nah, kalau misalnya masyarakat NTT bisa menimbul kerusuhan atau kegaduhan yang ujung-ujungnya menyerang saya, nah saya minta yang bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang membawa barang itu ke. Saya mengajak seluruh masyarakat NTT maupun tokoh idealis para akademisi, ayo bantu kami. Kami ini bukan mengobok-obok atau mempermalukan Nusa Tenggara Timur. Yang dari awal sebelum adanya sumbangan ini diserahkan ke sana, kita sudah melaporkan ke polisi. Mereka sudah membuat perdata kok, dan ini uang memang
punya Agus gitu. Nah, kenapa? Karena prosesnya itu ada videonya Denny Sumargo mengatakan bahwa uang ini dititip sementara ke Novi. Kalau siapa yang ngambil atau ini, saya akan ganti 100%.